Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya mau bertanya. Hmm. Dalam beberapa minggu ini, saya mendapatkan seorang anak. Jadi saya ingin pertanyakan pada malam hari ini, bagaimana peranan orang tua dalam mendapatkan seorang anak? Peranan itu bagaimana, Ustadz? Jadi saya minta jelaskan kan, gimana? Itu saja, Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Facebook, sahabat-sahabat YouTube, dimanapun kita berada, sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe program ini. Begini, Saudara Chandra, ya kan? Dalam mendidik anak itu amanah dari Allah yang dititipkan kepada kita. Anak bisa menjadi qurrata ayun, indah dipandang dalam bentuk mata. Tapi anak juga bisa menjadi fitnah atau ujian buat kita, ya kan? Nah, pertama, ketika kita dulu belum mempunyai anak, masih sendirian, masih bujang waktu itu, ya kan? Iya. Jadi kita itu pasangan kita itu diberikan oleh Allah dulu sendirian kita itu. Karena hakikatnya manusia itu diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan manusia itu dan jin dan manusia itu untuk mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya. Nah, ketika kita dalam sendirian, setiap manusia itu hakikatnya adalah ketika diciptakan oleh Allah, baik jin maupun manusia, hakikatnya adalah mengabdi kepada Allah. Nah, hari ini Bung Chandra mempunyai anak, satu amanat lagi dari Allah, ya kan, seperti itu. Setelah kita nikah, nah mungkin waktu istri kita waktu hamil, waktu itu kita khusyuk atau kita lagi sembahyang berdoa dengan Tuhan, ya Allah, sehatkan istri saya, sehatkan anak saya, berikanlah anak saya sempurna, seperti itu kan doanya. Iya benar. Sering berdoa seperti itu, ya kan. Nah, dalam satunya ketika kita minta memohon dengan Tuhan agar anak kita sempurna seperti itu, menjadi agar kami bisa bersyukur seperti itu. Nah, mari kita lihat di dalam Al-Quran di surat 7 Al-A'raf ayat 189-190. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 189. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah, Tuhan mereka, seraya berkata, jika engkau memberikan kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Maka setelah dia memberikan keduanya seorang anak yang soleh, mereka menjadikan sekutu baginya, bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Astagfirullahaladzim. Sadaqallah. Semoga kita enggak seperti apa yang dipaparkan ini, ya kan, dari ayat ini. Coba dibaca dari awal. Coba kita terangkan, kita bermunasabah dari ayat ini. Ayat 7 Al-A'raf ayat 189 ini kita bermunasabah. Apa sih yang harus kita ambil intisari dari ayat ini? Kadang-kadang kita lupa karena kita sering mungkin nggak pernah baca Quran tapi nggak tahu maknanya, nggak tahu artinya. Akhirnya kita dapat anak, ya Tuhan menjadi sekutu-sekutu. Oh ya kan, seperti itu. Coba cari. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Jadi Chandra harus tahu, kita dulu diri yang satu diciptakan oleh Allah, dari diri yang satu yang kita ciptakan, belum ada pasangan. Terus lanjutkan. Dan daripadanya dia menciptakan pasangannya. Jadi pasangan kita itu dari diri kita Allah ciptakan. Untuk apa Allah ciptakan pasangan kita, istri kita,
atau suami kita. Untuk apa bagi pasangan itu? Terus Agar dia merasa senang kepadanya. jadi agar si Chandra itu senang. Jadi diciptakan oleh Allah pasangan itu dulunya sendiri, bujang sendiri, diciptakan oleh Allah pasangan itu istri kita untuk bikin syakin, ketenangan, mawaddah warahmah, ya kan? Seperti itu. Nah kadang-kadang manusia itu lupa, ya kan? Dengan dulu sendiri, terus dapat pasangan, diberi pasangan untuk nyenangi hati kita. Jadi istri kita tuh diciptakan kita, suami kita diciptakan dari diri kita itu untuk bikin senang, bikin happy, bikin buah ketenangan dalam batin kita. Lanjutkan. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan. Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah. Tuhan mereka seraya berkata, "Jika engkau memberikan kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur." Jadi ketika dulu Chandra sendiri terus diberi pasangan oleh Allah untuk bawa kesenangan, sakinah. Lalu kedua istri ini Chandra tadi berhubungan, jadilah istri kita hamil. Terus kita berdoa dengan Tuhan, "Ya Allah, berikan aku anak yang sempurna ya Allah, anak yang soleh ya Allah, baik sehat." Waktu istri kita lagi hamil, seperti itu. Nah, agar kita bersyukur, ya kan? Begitu banyak orang-orang yang sudah nikah 10 tahun, 7 tahun, bahkan 15 tahun sampai dia belum punya anak. Dicontohkan Nabi Ibrahim, umurnya sampai 95 tahun nggak punya anak, tapi dia tetap ikhlas seperti itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang hari ini di rumah kalian yang punya pasangan, hari ini kita nggak punya anak, ya kan? Seperti itu. Atau kita hari ini belum mendapatkan anak, jangan kecewa. Seperti itu. Nah, bagi yang sahabat-sahabat hari ini isinya lagi hamil, kasihi dia, sayangi dia. Terus temani dia, doa dengan Tuhan, "Ya Allah." Nah, berdoa, "Ya Allah, engkau berikan." Agar ini kewujudan syukuran. Kenapa harus bersyukur? Banyak di luar sana yang nggak punya anak, 10 tahun, 15 tahun. Inti baru nikah punya anak gitu. Seperti itu. Terus berdoa dengan Tuhan, "Ya Tuhan, berikan aku anak yang sempurna." Apa lanjutan? Maka setelah dia memberikan keduanya seorang anak yang soleh, Anak yang soleh, anak yang sempurna, terus mereka menjadikan sekutu menjadi bagi Allah. sekutu, menjadi sekutunya Tuhan, ya kan? Jadi mensekutukan, akhirnya lupa dengan pengabdian kita kepada Tuhan. Begitu sayangnya Allah tuh dengan kita. Dulu Chandra sendiri, kita dulu sendiri, lalu Allah karena cinta dengan kita, sayang dengan kita, diberi pasangan. Dengan pasangan itu membawa ketenangan kita. Tidak cukup, diberi lagi oleh Allah anak yang sempurna, ya kan? Agar kita bersyukur. Ternyata ketika kita diberi anak, ya kan? Ternyata kita menjadi musik, menjadi sekutu-sekutu Tuhan. Kita lebih mencintai anak kita, lebih mencintai anak kita daripada Allah, lebih mencintai istri kita daripada Allah, mencintai harta kita lebih daripada Allah, ya kan? Begitu banyak saudara-saudara kita yang di luar, yang hari ini bertahun-tahun, dia 15 tahun belum punya anak, inti sudah baru nikah sudah punya anak, ya kan? Seperti itu. Ada yang belum punya anak terus dia mengadakan bayi tabung, itu harganya mahal sekali bayi tabung itu. Ada yang sampai ratusan juta satu bat. Itu pun kalau jadi, kalau nggak jadi gimana? Seperti itu. Tapi bagi saudara-saudara saya yang hari ini punya pasangan yang belum punya anak, bukan karena Allah tidak sayang, karena Tuhan sayang, mungkin berseuzon baik saja. Ketika kamu diberikan anak, maka anak itu menjadi sekutu bagimu, seperti itu. Nah, hari ini kita berdoa dengan Tuhan agar anak-anak kita yang hari ini kita lahirkan jangan sampai menjadi sekutu Tuhan, menjadi sekutu, jadi musik kita, seperti itu, ya kan? Maka anak itu bisa qurrata ayun, memperindah, kita harusnya bertambah ibadah dengan Allah, semakin cinta dengan Allah. Saya ingat cerita sebuah nabi yang bertahun-tahun nggak punya anak, ya kan? Dia mengharapkan anak, tapi dia nggak pernah kecewa dengan Tuhan. Pada akhirnya dia nggak pernah kecewa dengan Tuhan sampai dia tulangnya lumpuh. Hari ini saudara-saudaraku yang hari ini belum punya anak, belum memiliki anak, jangan kecewa, karena
apa yang terjadi di diri kita itu semuanya sesuatu yang baik, sesuatu kasih sayang Tuhan. Contoh seorang nabi yang nggak pernah kecewa, dia kepingin punya anak. Surat 19 Maryam ayat 3 ya, dengan 4. Coba kita baca. Surat 19 Maryam Ayat 3 ya. ya, dari 3 boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Lembut. Dia Zakaria berkata, Ya Tuhanku, Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalanku. Nah, jadi Zakaria ini berdoa dengan Tuhan, bertahun-tahun berdoa. Dia nggak pernah kecewa. Dia kepingin punya walinya, punya anak, tapi nggak punya anak. Ya kan, seperti itu. Akhirnya dia punya anak namanya Yahya, seperti itu. Nah, ada lagi cerita di dalam Al-Quran, ya kan? Seorang nabi yang bertahun-tahun sampai umurnya 90 tahun dia tidak belum mempunyai anak. Akhirnya dia nggak pernah kecewa. Akhirnya Allah mewujudkan anaknya itu. Salah satu cerita ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita buka cerita ini. Yang hari ini saudara-saudara kita yang belum punya anak, belum memiliki anak, dan yang mempunyai anak bersyukurlah kata Allah. Kenapa di ayat tadi bersyukur? Karena Nabi pun jangan sampai kita punya anak hari bersyukur ternyata anak kita menjadi sekutu. Nabi Ibrahim alaihissalam salah satunya Nabi yang nggak punya anak sampai belum memiliki anak umur 90 tahun. Akhirnya dia punya anak, dites, diuji oleh Allah. Maka saya bilang anak itu menjadi ujian ketika itu. Nah, salah satunya yang diceritakan menjadi cerita kurban, salah satunya cerita Nabi Ibrahim. Dia bertahun nggak punya anak, ketika punya anak dia tidak mau mensekutukan Allah. Mari kita contoh di ayat ini, surat 37 ayat 100 sampai 109. Ayat 100 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku. 109-nya, batu 9-nya biar kelihatan siapa nabinya itu. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Bukan 109-nya, tadi kan 199-nya. Surat 37 ayat 100 sampai 109. Surat 37, tadi ayat tadi, surat tadi, ayat 99. Ayat 99. Benar aja. Baca aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Tuhan berdoa dia. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Jadi Ibrahim ini berdoa dengan Tuhan untuk mendatangkan, untuk dapat anak yang soleh, yang sempurna tadi, yang Chandra minta tadi, yang soleh agar bersyukur. Nah, wujudnya syukurnya Nabi Ibrahim. Contoh nih, gimana terus? Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Jadi Ibrahim dengan munajat, ya Allah berikan aku anak yang soleh, dan dia bersyukur agar anak itu tidak menjadi sekutu. Jadi melepaskan sekutu, jangan sampai sekutu. Ibrahim akhirnya doanya terkabul, dapat berita untuk kelahiran anak yang soleh. Terus Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelimu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia benar-benar suatu ujian yang nyata.
Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Nah, sudah. Jadi Ibrahim ini bertahun-tahun nggak punya anak, dia menghadap dengan munajat dengan Tuhan, ya Allah berikan anak yang sempurna. Lalu ketika dia diberi anak Ismail, datanglah mimpi untuk menyembelih anak itu, kan. Kenapa disembelih anak itu? Itu ajaran Tuhan menguji dia. Dia ini ketika saya berikan anak, dia cinta saya dengan cintanya Ibrahim kepada Allah berkurang atau tidak? Ternyata Ibrahim memaparkan kepada anaknya, wahai anakku, bapakmu mimpi untuk menyembelihmu. Apa jawaban si anak? Sama-sama bertauhid. Wahai ayah, benarkan mimpi itu. Sembelihlah saya, ya kan? Agar kita termasuk orang yang sabar. Ternyata Ibrahim menyembelih anaknya, lalu Allah ganti dengan sembelihan yang besar. Karena ini adalah ujian yang nyata, ujian yang benar-benar terjadi, ya kan? Dan Ibrahim termasuk orang-orang yang lulus. Dan itulah diperingati namanya Idul Adha, pengorbanan. Bagi Ibrahim, ketika dia mempunyai anak, kecintaan dengan anaknya itu diuji oleh Allah. Jadi masih cinta dengan anak. Nah, makanya tadi di surat 7 Al-A'raf 189-10, jangan sampai kita punya anak yang sempurna, ya, dua suami istri, ternyata menjadi sekutu. Kita lebih mencintai anak kita dan istri kita, bukan tidak boleh mencintai anak dan istri kita. Seperti itu. Karena kita hadir di bumi ini dulu sendiri. Allah ciptakan itu. Ya kan? Yang kedua, Allah jadikan pasangan kita untuk membawa sakinah karena Tuhan sayang kita. Akhirnya kita diberi juga anak untuk menjadi qurrata ayun, memperindah. Seharusnya dengan nikmat Tuhan ini yang harus kita syukuri, lebih mencintai Allah. Jangan sampai anak-anak istri kita menjadi hubbu syahwat, mencintai daripada Allah. Hati-hati di situ. Surat 9 At-Taubah ayat 24. Surat 9 At-Taubah ayat 24. Silakan sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa ya disubrek, ya kan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi dianggap kita fasik, ya kan? Akhirnya menjadi sekutu. Nah, makanya saya bilang tadi, kita sebagai ayah, sebagai istri, sebagai suami istri, tunjukkan bahwa kita cinta dengan Allah, sama syukur kita. Jangan sampai anak kita yang disempurnakan oleh Allah diberikan kepada kita menjadi sekutu bagi Tuhan. Contohlah Nabi Ibrahim.